Hai, saya Madeleine Sophie dari Era Lintas ingin menyampaikan beberapa modul mengenai pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima atau yang diartikan sebagai service excellence. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada calon pelanggan potensial Anda dan pelanggan tetap Anda. Atau pada arti yang lain, pelayanan prima adalah faktor kunci keberhasilan sebuah usaha. Nah, pelayanan prima ini harus melibatkan seluruh anggota yang ada dalam perusahaan tanpa terkecuali. Mulai dari counter, operation, back office, kasir, bahkan sampai ke bagian keuangan, dan bisa juga OB terlibat di dalam pelayanan prima. Perkembangan bisnis saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tentunya perkembangan bisnis itu sangat membutuhkan sarana-sarana yang berguna bagi kelancaran berjalannya bisnis ini. Tetapi sarana-sarana yang ada tidak mungkin berguna apabila tidak didukung oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk menggunakan sarana-sarana ini. Saya akan sampaikan beberapa modul yang mudah-mudahan berguna bagi calon karyawan yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya SMK dan setaraf. Saat ini saya ingin menyampaikan modul mengenai komunikasi di dalam tempat bekerja. Komunikasi di tempat bekerja merupakan hal yang sangat penting karena digunakan oleh karyawan untuk berkomunikasi baik kepada customer maupun kepada kolega. Komunikasi yang baik memampukan karyawan untuk mengidentifikasi konflik dan mencari solusi. Komunikasi sendiri berasal dari kata communicare, yaitu bahasa Latin yang artinya pengumuman atau pemberitahuan. Berkembang menjadi bahasa Inggris yaitu communication. Communication itu adalah proses pertukaran informasi, konsep, ataupun ide antara dua ataupun lebih. Diserap lagi dalam kosakata bahasa Indonesia menjadi komunikasi, yang artinya pengiriman dan penerimaan pesan, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hubungan kontak atau penghubung. Nah, komunikasi artinya adalah proses kegiatan penyampaian warta atau pesan yang mengandung arti dari satu pihak ke pihak yang lain untuk mendapatkan saling pengertian atau untuk mencapai satu tujuan. Komunikasi yang efektif itu bisa mengubah atau bahkan memperkuat keputusan dari pihak yang kita ajak bicara. Di sini saya ingin menyampaikan unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu terdiri dari 5. Ya, yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah sumber berita. Komunikator menyampaikan pesan. Komunikator bisa berdiri sendiri sebagai individu, bisa juga sebagai satu kelompok. Nah, yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Bisa berdiri sendiri sebagai individu, bisa juga sebagai satu kelompok. Yang ketiga adalah pesan. Pesan atau intisari dari berita itu sendiri. Maksud yang ingin disampaikan. Pesan yang disampaikan berupa lambang. Misalnya pesan untuk tidak boleh melajukan kendaraan. Lambang yang digunakan adalah lampu merah. Contohnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah saluran. Yang disebut saluran adalah tempat berlalunya pesan dan lambang-lambang ini. Misalnya kalau lampu merah pada saat atau ada klakson, bunyi klakson. Proses berjalannya bunyi klakson itu disebut sebagai saluran. Yang kelima adalah respon. Respon adalah tanggapan atau sikap
dari komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Anda bisa saksikan penjelasan ini melalui ilustrasi sebagai berikut. Semuanya teratur, apapun itu gue bikin.